Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya Merly Natesha dengan NIM 21031141 akan menjelaskan yaitu tentang materi pada kali ini mengenai Tenocephalides felis. Ada yang udah tahu apa itu Tenocephalides felis? Nah, mari kita lihat ya. Nah, ini merupakan gambar dari Tenocephalides felis atau yang biasa kita sebutnya itu pinjal kucing ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai morfologinya ya. Nah, pada bagian atas kepalanya ini disebut dengan antena. Nah, pada bagian bawah mulutnya ini disebut dengan Cnidia genal. Kemudian pada bagian punggung atasnya disebut juga dengan Ctenidia pronota. Nah, selanjutnya pada bagian ekornya ini disebut dengan pygidium. Di bawah ekornya ini terdapat spermateka. Nah, itu merupakan morfologi bagian dari Tenocephalides felis ini. Tenocephalides felis ini berdasarkan taksonominya termasuk ke dalam yang pertama phylum Arthropoda, yang kedua kelasnya Insecta, kemudian subkelasnya Pterygota, kemudian divisi Endopterygota, dan ordo Siphonathera, kemudian family Pulicidae, dan genus Thenopalides dengan nama spesies Tenocephalides felis. Pasti teman-teman sekalian bertanya, apa itu Tenocephalides felis ini dan bagaimana morfologinya? Nah, ayo baik, pada slide selanjutnya akan kita bahas mengenai apa itu Tenocephalides felis ini dan bagaimana morfologinya. Nah, baiklah, Tenocephalides felis ini merupakan ektoparasit yang menggunakan kucing sebagai host spesiesnya. Tenocephalides felis ini menghisap darah kucing sehingga dalam tingkat yang parah dapat menyebabkan anemia pada kucing itu sendiri. Tenocephalides felis ini juga menyuntikkan saliva saat menghisap darah yang menyebabkan iritasi pada kucing. Reaksi hipersensitif tersebut dikenal sebagai FAD yang disebabkan oleh saliva dari Tenocephalides felis ini. Selain gangguan langsung, Tenocephalides felis ini juga berperan dalam penularan beberapa penyakit yang berbahaya bagi manusia dan juga hewan. Antara lain berperan sebagai inang cacing pita, selain itu juga sebagai vektor virus dan bakteri. Kemudian, kutu dari genus Tenocephalides ini terdapat juga pada anjing. Selain pada kucing ya. Nah, spesies yang paling umum pada kucing ini yaitu Tenocephalides felis yang juga menginfeksi sejumlah mamalia liar. Selanjutnya kita akan membahas morfologi dari Tenocephalides felis ini. Nah, Tenocephalides felis ini memiliki ukuran tubuh yang kecil, yaitu 1-2 mikrometer, memiliki warna coklat tua atau hitam. Tubuhnya pipih, tidak bersayap tetapi memiliki 3 pasang tungkai yang panjang dan berkembang baik, digunakan untuk lari dan melompat. Tungkai maupun tubuh tertutup oleh rambut-rambut kasar atau rambut-rambut halusnya. Kemudian pada kepalanya memiliki 7 lekuk yang berfungsi menyimpan 3 segmen antena dan memiliki mata sederhana yang di depannya ada antena. Bagian ventral anterior kepala memiliki bagian yang dikenal sebagai gena. Gena memiliki duri berbelajar atau berjajar seperti sisir yang dinamakan sisir gena atau genal stenidium. Tenocephalides ini juga memiliki dahi atau frons dengan internal insertion pronotum yang dorsal yang kurang dari setengah panjang duri dorsal. Di samping itu juga terdapat 4 buah media genalnya yang tumpul. Pada ujung bagian atas dari lekuk antenanya dihubungkan oleh sutura interantena dengan tepi-tepi yang mengeras di bagian dalam. Di samping itu, Tenocephalides felis ini juga memiliki mata yang berkembang. Mulut pada Tenocephalides felis ini bertipe penghisap dengan 3 silet penusuk, yaitu epifaring dan sitel maxilla. Kemudian ia memiliki antena yang pendek terdiri atas 3 ruas yang tersembunyi ke dalam lekuk kepalanya.
Gimana sih siklus hidup dari parasit Tenocephalides felis ini? Nah, baik, kita akan membahas siklus hidup dari parasit Tenocephalides felis ini. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari siklus hidup Tenocephalides felis yang kita bahas pada saat ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada 5 tahapan siklus hidup dari Tenocephalides felis ini. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana tahapan dari siklus hidup Tenocephalides felis ini. Baiklah, kita mulai saja langsung pada tahapan pertama. Telur itu menetas menjadi larva. Ini pada tahap pertama merupakan gambar telur. Nah, yang akan menetas menjadi larva. Kemudian dalam waktu sekitar 3-4 hari dan memakan sisa-sisa organik di lingkungannya, jumlah inta larva ini bervariasi antar spesies. Larva ini akhirnya membentuk kepompong yang berada di dalam kepompong yang sering tertutup sampah lingkungan seperti pasir, kerikil, dan lain-lain. Tahap larva dan kepompong ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu untuk selesai. Setelah itu, serangga dewasa menetas dari kepompong ini. Ini adalah tahapan yang keempat, merupakan gambar serangga yang sudah menetas. Dan kemudian tahap yang terakhir yaitu dia mencari inangnya yang berdarah panas untuk memakan darahnya. Inang utama dari Tenocephalides felis ini merupakan tentu saja kucing ya. Tapi ada juga beberapa inang lainnya seperti anjing, manusia, tikus, kemudian kelinci. Nah, siklus hidup kutu ini bergantian juga antara inang dan lingkungan dengan sebagian besar tahapan kehidupan di lingkungannya ini. Setelah kutu pinjal ini atau Tenocephalides felis ini dewasa, yang hidup di bulu kucing yaitu inangnya, terutama pada sekitar kepala dan leher, dan kemudian dia menghisap darah dalam waktu 1 jam setelah investasi eksperimental, dan hampir 100% kutu dewasa ini membengkak. Kemudian serangga dewasa yang ada di badan atau di bulu kucing tersebut kawin dengan betina yang bertelur, yang kemudian jatuh ke lingkungan. Nah, ini juga telurnya yang sering kali menumpuk di tempat hewan peliharaan kita yang beristirahat atau tidur. Umur kira-kira kutu betina atau Tenocephalides felis ini sekitar 100 hari. Tingkat produksi telurnya 40 hingga 50 per hari. Tingkat perkembangan tahap siklus hidup Tenocephalides ini yang bebas memerlukan suhu antara 4 Celcius hingga 35 Celcius dengan kelembapan yang relatif lebih dari 50%. Dalam kondisi idealnya suhu sekitar 25 derajat Celcius dan kelembapan relatifnya sekitar 75%. Nah, telur ini akan menetas dalam beberapa hari, kepompong akan selesai dalam 7-10 hari, dan seluruh siklus hidup dapat menyelesaikan dalam 3 minggu saja. Tenocephalides ini sangat rentan terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Tetapi, kutu dewasa yang masih muda dalam pupa dapat bertahan selama beberapa bulan bahkan ketika relatif kering. Epidemiologi dan gejala klinisnya apa sih? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang epidemiologinya dan apa gejala klinis dari Tenocephalides ini. Epidemiologinya yaitu yang pertama tuan rumahnya. Tenocephalides felis ini secara alami menyerang mamalia, terutama kucing domestik. Tetapi mereka juga dapat ditemukan pada anjing, hewan kecil lainnya, dan bahkan pada manusia. Mereka bersarang di bulu hewan dan berkembang biak dengan menghisap darah dari inangnya. Kemudian yang kedua, musim. Kutu kucing ini dapat ditemukan sepanjang tahun, tetapi populasi mereka sering meningkat selama musim panas dan musim gugur, saat suhu dan kelembapan relatif tinggi yang menguntungkan reproduksi mereka. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Pada kutu kucing ini cenderung menumpang hidup di lingkungan yang hangat
dan lembab, seperti rumah-rumah dengan pemanasan sentral. Mereka dapat ditemukan di dalam rumah, terutama di area-area tempat hewan peliharaan kita itu sering berada. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyebaran. Penyebaran kutu kucing ini dapat terjadi melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dengan hewan yang sehat, serta melalui kontak dengan area yang terkontaminasi seperti tempat tidur hewan peliharaan, karpet, dan furniture. Selanjutnya, distribusi geografisnya hampir semua wilayah di dunia, terutama di iklim hangat dan lembab, baik ditemukan di perkotaan dan perdesaan, dan kepemilikan hewan pemeliharaan dengan tempat-tempat yang memiliki populasi kucing yang sangat banyak dan tidak terawat atau hidupnya di jalanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas patologi dan gejala klinisnya. Patologi dari Tenosepalides felis ini atau kutu kucing pinjal ini dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan pada inangnya, termasuk kucing domestik dan pada hewan peliharaan lainnya. Patologinya yang pertama menyebabkan iritasi kulit. Salah satu efek yang paling umum dari gigitan kuku adalah iritasi kulit pada inangnya. Yang kedua, dermatitis alergi kutu. Beberapa hewan, terutama kucing, rentan terhadap dermatitis alergi kutu ini atau disebut FAD. Ini adalah reaksi terhadap saliva kutu yang menyebabkan ruam, kerontokan rambut, dan luka kulit yang parah. Yang ketiga, yaitu penyakit kulit sekunder. Infestasi kutu yang tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan kulit yang lebih parah, seperti infeksi bakteri dan jamur karena perubahan pada keutuhan kulit dan sistem pertahanan dari tubuh. Dan selanjutnya, yang keempat yaitu penyakit yang dibawa oleh kutu. Meskipun jarang, beberapa spesies kutu dapat menjadi vektor penyakit pada hewan dan manusia. Meskipun Tenosepalides felis ini jarang menyebabkan penyakit langsung pada manusia, mereka juga dapat membawa dan menyebarkan patogen seperti Bartonella sp yang menyebabkan penyakit seperti demam berbintik-bintik pada manusia. Kemudian gejala klinisnya, yaitu yang pertama itu terasa gatal-gatal dan menggaruk. Salah satu gejala klinis yang paling umum dari infestasi kutu adalah rasa gatal yang intens dan sering kali dan menerus-nerus. Hewan peliharaan yang terinfeksi mungkin sering menggaruk, menjilat, atau menggigit area yang terkena. Kemudian yang kedua, kerontokan rambut. Kerontokan rambut menyebabkan terutama di sekitar leher, pangkal ekor, dan daerah lain di mana kutu itu sering menggigit. Yang ketiga, kulitnya merah dan berkerak. Kulit yang teriritasi oleh gigitan kutu mungkin menjadi kemerahan, berkerak, atau terasa panas dan bengkak. Kemudian yang selanjutnya, perubahan perilaku. Menyebabkan perubahan perilaku pada hewan peliharaan seperti menjadi gelisah, kurang aktif, dan kehilangan nafsu makan. Nah, itu merupakan patologi dan gejala klinis dari Tenosepalides felis ini. Nah, penting kita untuk mengobati kutu untuk mencegah komplikasi dan kenyamanan hewan peliharaan kita yang sangat terganggu. Selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, gimana sih cara melakukan pencegahan agar hewan kita, terutama kucing ini, tidak terjangkit Tenosepalides felis ini atau kutu pinjal pada kucing ini. Nah, pencegahannya yang pertama itu perawatan rutin pada hewan peliharaan dengan menggunakan produk anti kutu. Seperti pada saat memandikannya kita bisa menggunakan sampo yang memiliki kandungan anti kutu. Nah, kemudian mengendalikan populasi kutu lingkungan dengan sering-sering memeriksa pada hewan peliharaan kita, terutama pada kucing, apakah dia terinfeksi kutu atau tidak. Kemudian dengan rutin memeriksa hewan peliharaan kita pada seperti rumah sakit hewan atau pet shop yang menyediakan layanan dokternya. Dan melakukan grooming pada kucing peliharaan kita itu agar tidak terinfeksi Tenosepalides felis ini. Nah, gimana sih cara pengobatan dari Tenosepalides felis ini? Yang pertama itu jika kucing kita terjangkit Tenosepalides felis ini, yang pertama yaitu memberikan obat anti kutu. Biasanya itu diberikan pada bagian leher dan bagian ujung ekornya
agar kutu tersebut mati dan lama-lama akan jatuh ke lantai. Kemudian memberikan sampo anti kutu dan melakukan pengobatan lingkungan dengan melakukan pembersihan lingkungan di sekitar kucing atau peliharaan kita tersebut. Nah, mungkin pada materi kali ini yang itu Trypanocephalides felis ini sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum.